Oke, selamat sore sahabat. Jadi ini sengaja Hampat ngambil review Hotel Gomini di sore hari karena serius yang tadi tuh panasnya cetar mempesona. Yuk kita langsung saja dari Hotel Gomini ini yang Hampat akan review, dan kebetulan dia memiliki 4 room type, ada superior double, superior twin, deluxe, dan suite. Dan ini adalah tampak depan. Jadi pintu masuknya itu ada 2 ya, yang dari sana tuh arah belakang, tapi main gate-nya itu dari depan sana. Nah, keunikan dari Hotel Gomini ini bisa dibilang lengkap. Tapi untuk kelengkapan fasilitas yang dimiliki nanti Hampat akan sambung. Tapi yang pertama Hampat akan review dulu. Di depan ini adalah area parkir untuk tamu yang akan menginap di Hotel Gomini. Jadi semua area ini adalah milik dari Gomini. Jadi ada hotel dan ada beberapa fasilitas lainnya, nanti Hampat akan sambung untuk reviewnya. Oke, di depan ini area parkir dan ini adalah entrance gate-nya. Kita langsung masuk aja. Jadi tamu masuknya dari sini ya. Jadi dibedain, untuk staff dia masuknya dari sini. Kemudian khusus untuk tamu dari sini. Jadi bagus banget biar tidak mengganggu lalu lalang tamu kalau papasan dengan staff. Begitu kita masuk, kita langsung dihadapkan dengan front desk. Jadi tidak perlu harus ke kanan atau ke kiri, karena biasanya kan kadang-kadang yang lebih bagus adalah front desk-nya berada di depan. Jadi begitu datang langsung satu orang untuk proses registration, dan yang lainnya, keluarga lainnya biasanya kan menunggu di area sitting area, di area lobbynya. Ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kamarnya juga adalah di lantai 2, tapi kita ke lantai... Oke, enaknya kita ke kamar yang superior dulu. Kita langsung ke atas. Nanti baru kamar yang high kategori, yaitu kamar suite. Karena kebetulan kamar suite letaknya berada di lantai 1. Jadi Hampat akan ke lantai 2 dulu. Jadi untuk ke lantai 2 aksesnya tuh hanya menggunakan tangga saja, belum ada lift, tapi memang tidak akan ada lift. Dan ini adalah lorong-lorong menuju ke setiap kamar, yaitu lantai 2. Ya, jadi ini cara untuk menemukan letak posisi kamar itu adalah ini berada di lantai 2. Kemudian 2 angka di belakangnya adalah nomor kamarnya. Jadi nomor kamar 15 sampai nomor kamar 20 berada di sepanjang lorong ini. Oke, kita lanjut. Yap, kali ini Hampat berada di kamar yang low kategori, yaitu superior double. Nah, seperti yang tadi di awal Hampat sampaikan, ada superior double dan superior twin. Dan ini superior double, kapasitinya otomatis untuk 2 orang. Nice, towel art-nya dibikin flowers. Asik men. Secara kasat mata ini rapi banget, dan setiap ujung-ujung dari linen ini rapet, bagus pokoknya untuk setup dari bednya. Karena balik lagi ini hotel bintang 3, jadi pasti Hampat concern banget dari segi kerapian dan kebersihan. Kemudian di setiap kanan kiri near on the bed itu ada soket, jadi memudahkan kita untuk charge device kita. Oke, ini nggak nyala ya. Ini kan seharusnya lampu tidur ya. Coba Hampat cari saklar yang lain, biar asik gitu loh. Nah, tuh keren kan kalau nyala. Ya nggak sekalian lampu di kamar mandi. Sip. Oke. Jadi nice banget untuk dari segi layout, karena begitu kita seolah-olah sebagai tamu baru datang dalam perjalanan jauh, tiba kemudian memasuki kamar superior double ini, disambut dengan layout yang bagus banget, kerapiannya juga terjaga, dan juga kebersihannya pun juga sangat diperhatikan dan juga terjaga. Kasurnya pun juga lebar dan tebal ya. Ini tebel loh ini. Jadi ini tebelnya bukan dibantu dengan duvet, enggak. Duvetnya ini cukup 1 tok. Yang di atasnya bener-bener full adalah bed. Gila, tebel banget men. Tuh, 1,5 jengkal. Dan juga lebar. Asik. Jarang-jarang ada kasur yang tebel banget seperti ini. Ya enggak? Mungkin di awal orang-orang akan menyangka, oh ini di tengah-tengah ini mungkin duvet, di atasnya baru. Enggak, ini totalitas semuanya adalah bed. Yang duvet cuman yang kayu itu tok.
Kemudian ini area untuk multimedia, TV-nya 42 inch, mantap. Dan pastinya adalah smart TV. Kita bisa mengetahui dari remote-nya. Tuh. Keren. Bermerek lagi. Sharp. Bukan merek abal-abal, men. Tuh. Sharp. Kemudian kettle. Oke. Inside terjaga dan terawat. Cuman di area luar ini, ya mungkin ini karena ketika dibersihin terus masih agak lembab, jadi nggak langsung dilap sampai kering banget, sehingga bercak dari air ini masih nempel. Jadi ini sebenarnya bercak air ya, kalau misalkan dia lembab, jadi bukan dari jamur. Tenang aja, tetap bersih kok. Seperti itu. Cuman kabelnya ini mungkin harus diperhatikan lagi, biar nggak ya biar lebih rapi dikit lah, agak digulung biasanya ke melingkar di bawah dari kettle. Kemudian mendapatkan kopi, ada berapa? Ada 2, tehnya ada 2, gula merah 2, gula putih 2. Kurang creamer, nanggung, seharusnya ada creamernya, tapi no worries. Kemudian sudah ada satu pitcher, cuman kenapa tidak ada airnya? Mungkin kalau nanti ada tamu baru diisi full satu pitcher ini dengan air mineral. Mungkin ini untuk mengganti dari biasanya mendapatkan 2 air mineral, tapi ini menggunakan satu pitcher untuk air mineralnya. Nice. Kemudian juga ada kursi, dan ini empuk. Asik. Dan meja ini, nah area sini mungkin yang pas untuk kita membuka laptop kalau kita ingin bekerja atau tablet. Kemudian ini ada drawer. Nah, drawernya pun juga bersih, tidak berbau, nice. Nah, ini bagus banget, sudah ada mention non-smoking rooms. Oke, ada soket juga di sini, dan soket ini bukan untuk TV ya, ini TV udah otomatis nyala. Tuh, lihat dari lampunya pun juga sudah menyala. Jadi soket ini bisa untuk menyalakan kettle ataupun ngecas laptop ataupun tablet. Kemudian ada di end design di sini, dan please clean my room. Dan ini bukan kertas ya, ini semacam plastik akrilik. Bagus banget. Tisu sudah disediakan di sini. Oke. Di atas biasanya ada arah kiblat ya. Kok tidak ada ya? Iya. Tidak ada petunjuk arah kiblatnya. Biasanya arah kiblat itu kalau nggak ditaruh di atas, di pojok-pojok ini di atas biasanya, atau di bawah gini juga biasanya ada. Tapi ini tidak ada, atau bisa juga di dalam drawer pun juga bisa dikasih informasi, atau mungkin di drawer sini. Susah dibuka, entahlah, berarti nggak ada petunjuk arah kiblatnya. Oke, kemudian lanjut ke bagian wardrobe. Ada, tapi kenapa nggak ada hangernya ya? Harusnya meskipun tidak ada tamu, setapannya pun juga harusnya sudah ada hanger yang berjejer minimal 4. Itu sudah standarisasi untuk hotel bintang 3. Dan prioritaskan adalah hanger yang dari kayu, bukan yang plastik. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruangan yang bisa dipakai untuk menaruh barang. Di bawah ini drawer juga bersih, tapi kurang ada plastik untuk laundry. Tapi balik lagi, mungkin karena hotel ini tidak provide layanan laundry, jadi tidak ada plastik untuk atau laundry bag, plastik laundry. Kemudian kita lanjut masuk ke sebelum ke bathroom. Sini ada cermin memanjang, asik ya. Wah, cakep banget dari cermin ini, kelihatan dari bednya. Kemudian di belakang dari tipe ini, nothing, tidak ada sesuatu yang menempel. Dan ini mantep banget dia menempel, jadi tidak perlu khawatir ketika kita membuka pintu apakah otomatis langsung tertutup. Oke, next baru kita langsung menuju ke private bathroom. Private bathroomnya pun juga bisa dibilang cukup luas dan bersih, dan balik lagi rapi penataannya. Tuh. Jadi housekeepingnya pun juga, ini mungkin kelewatan ya. Iya, kelewatan. Tapi balik lagi seharusnya bener-bener dilap sampai kering banget baru ditinggal. Jadi biar tidak menempel sisa-sisa dari kelembapan air.
Kemudian dipasang juga pewangi di kamar mandi ini. Ini otomatis sudah shower, ada heaternya juga, air panasnya. Kemudian sudah disediakan body wash dan shampoo. Sudah ada amenities toothbrush, ada 2. Kemudian ini bisa dipakai untuk naruh sesuatu. Ada wastafel tapi mungil, dan balik lagi ada cermin. Wah, asik. Sudah ada penerangan di belakangnya. Kemudian di sini ada gantungan, bisa untuk naruh pakaian dan handuk. Oke, sip. Toilet paper dan bidet. Kemudian recycle bin. Di belakang dari pintu tidak ada. Oke, dan ini sudah disediakan kaset juga. Oke, nice. Sekarang kita lanjut yuk menuju ke Superior Twin, yang otomatis layoutnya pasti tidak jauh berbeda. Yang membedakan adalah dari tipe bednya. Oke, kita lanjut ke Superior Twin. Oke, kita lanjut masuk ke tipe kamar Superior Twin. Benar kan apa yang Hampat sampaikan? Tidak ada perbedaan untuk segi layout. Yang membedakan adalah dari tipe bednya. Dan ini benar-benar tidak akan bisa digeser-geser. Karena apa? Di tengah-tengah ada sebuah meja dan soketnya pun juga berada di tengah. Jadi benar-benar ini tidak akan bisa diakal-akalin menjadi Hollywood Twin, dijadiin satu. Jadi memang sudah pasti selalu terpisah. Itu dia. Dan meskipun ini adalah tipe twin bed, dia tidak berbeda dengan yang tipe double bed, di mana tetap sama-sama tebal. Layaknya yang di tipe double bed yang kamar yang sebelumnya Hampat masuki. Keren ya. Mantap. Towel artnya pun juga sama, bunga. Sepertinya sih semua setapannya pun seperti ini. Tapi biasanya untuk towel art itu akan berbeda-beda atau berubah-ubah di beberapa hari. Jadi nggak selama 1 minggu akan semuanya sama. Tergantung dari kreativitas housekeepingnya. Kemudian di area tengah pun juga sama. Dari TV multimedianya tidak ada yang berbeda dengan kamar tipe superior double bednya. Oke, iya, creamernya kurang ada creamer sih, itu aja sih nanti. Ini juga sama bersih, nice. Oke, overall nggak ada yang berbeda. Dari wardrobe-nya pun juga sama, kemudian private bathroom-nya pun juga sama, gitu. Nggak ada yang berbeda. Asik. Oke, kita lanjut yuk ke tipe kamar yang deluxe, di atas 1 tingkat dari kamar superior. Nice sih untuk dekorasinya. Oke, ini sekilas saja Hampat akan kasih tahu salah satu fasilitas yang dimiliki hotel, yaitu adalah view yang dapat kita lihat dari lorong kamar di lantai 2 ini. Tuh. Nanti Hampat akan masuk ke area sini karena kebetulan masih ramai banget, jadi kita fokus ke bagian kamar dulu, oke? Yuk, lanjut. Oke, setelah tadi dari superior twin bed, ternyata di lantai 2 ada yang tipe deluxe, jadi nggak mesti harus ke bawah. Jadi nanti yang terakhir di bawah adalah tipe kamar yang suite. Yuk kita lanjut masuk ke kamar yang deluxe. Ini sudah nyala semua. Nah, ini loh yang Hampat maksud. Tuh. Ada arah kiblat. Di sini ada, tapi tadi di tipe kamar superior double dan superior twin nggak ada. Coba nanti Hampat sampaikan atau tanyakan ke staffnya. Oke, lanjut. Ini adalah bed dari deluxe room type, dan dia sama, lebarnya sama, tebalnya sama, layaknya dengan tipe kamar yang superior double. Kemudian towel artnya pun juga sama, hanya saja layoutnya yang berbeda, ya kan? Nampaknya di sini lebih luas sedikit, dan di sini juga ada sofa. Kalau yang tadi di superior double twin itu chairs, kursi. Kalau ini bener-bener sofa. Kemudian amenitiesnya juga sama. Oke, 2 kopi, 2 teh, dan lain sebagainya. Kettle bersih sih. Oke, ada colokan, ada pitcher 1. Nice, sip. Recycle bin 1. Kita nyalakan biar keren. Wah, cakep kan? Sip. Kemudian TV juga sama ya, 42 inch. Kemudian wardrobe-nya pun juga sama. Kita lanjut ke private bathroom. Private bathroom-nya pun juga sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan
Superior Twin Double dengan Deluxe itu adalah dari room size-nya. Sorry, ini kenapa basah ya? Pantesan kok kaos kakinya hampat. Sedikit dingin, ada apa tuh? Basah ini. Oke, nice. Tuh, keren kan? Oke, ini hampat matikan. Dan lanjut menuju ke tipe kamar yang terakhir, yaitu tipe kamar suite. Oke, sekarang hampat lanjut menuju ke kamar yang bawah, yang kebetulan tipe deluxe dan tipe yang paling high class, yaitu tipe suite. Kita lanjut. Kali ini hampat sudah berada di lorong lantai 1. Oh ya, kan tadi di lantai 2 tadi kan agak gelap ya. Jadi ini hampat mau informasikan bahwasanya di setiap lorong, baik itu di lantai 1 maupun di lantai 2 itu juga sudah disediakan water dispenser yang ada air hangat atau air panas, kemudian air dingin. Tapi ya tahu sendiri kalau water dispenser air dinginnya tidak sedingin layaknya dari kulkas. Oke, nice. Jadi seperti ini suasana dari setiap lorong kamar. Cuman karena tadi di lantai 2 tidak hampat hidupin lampunya karena memang kebetulan tidak ada tamu, jadi hampat ambil contoh lantai 1 ini untuk mewakilkan suasana dari lorong lobby. Sekarang kita lanjut menuju ke tipe kamar suite yang kebetulan kamarnya ini yang kamar paling depan, dekat dengan area lobby dan front desk. Yuk kita langsung masuk aja. Tara, ini dia. Wow, pantas ini suite ya. Balik lagi, kalau udah suite pasti room size-nya besar, gitu, terlihat. Dan sofanya pun sofa yang memanjang. Kalau tadi di deluxe sofa yang single, kalau ini bisa dibilang yang bisa untuk 2 orang. Nice. Bednya pun juga sama, tebal banget. Towel artnya bunga. Wah, dekorasinya masih tetap yang bernuansa bunga juga. Asik men. Nice. Tuh. Saya hampat akan mundur ngambil dari sudut ujung. Wow, ini kalau kita misalkan menginap, tidur di tipe kamar suite seperti ini. Kita bisa menyaksikan TV yang sama-sama besar juga, size-nya 42 inch, dan amenities-nya pun juga sama, tidak ada yang berbeda. Nah, picture ini mungkin, nanti kalau misalkan habis, kita bisa refill di water dispenser yang tadi hampat sampaikan. Wardrobe-nya juga sama. Oh, bedanya, kalau di tipe kamar superior, double, twin, dan deluxe hanya ada wardrobe saja. Di sini ada rak-nya. Biasanya untuk naruh ya barang juga sebenarnya. Cuman ini tambahan lagi yang kelebihan dari wardrobe yang dimiliki oleh tipe kamar suite. Kita lanjut masuk ke private bathroom. Private bathroomnya sedikit lebih luas. Ya bener. Sedikit lebih luas daripada tipe kamar superior, double, twin, dan deluxe. Tapi sama, tidak ada yang berbeda. Maksudnya shower only juga, no bathtub. Seperti itu. Amenities bathroom juga sama, body wash, shampoo. Bedanya mungkin karena nggak di setup mungkin ya. Coba nanti hampat tanyakan kenapa di tipe kamar superior double dan superior twin dan deluxe tidak ada gelas seperti ini. Dan nah ya kan bener, ini toothbrushnya cuma 1, harusnya 2, berarti bener belum di setup aja. Jadi setiap kamar di private bathroomnya pasti akan ada setapan 3 gelas seperti ini. Oke, kemudian toilet paper ada. Kemudian ini kesetnya ada, tapi agak kotor loh kesetnya nih, hitam-hitam, ya kan? Ada recycle bin atau rubbish. Oke, hampat keluar dari bathroom. Oke, hampat terasa cukup untuk yang tipe kamar suite, sehingga bisa membedakan tipe dari 4 tipe kamar yang dimiliki oleh Go-Mini Hotel atau Go-Mini Stay kalau misalkan kita search di Google. Sekarang kita lanjut ke fasilitas yang dimiliki oleh hotel ini. Oke, hampat sudah keluar dari hotelnya. Hampat menuju ke yang tadi hampat sampaikan, yaitu ada fasilitas waterpark. Dan lebih tepatnya berada di samping. Jadi kita keluar masuk dari entrance gate yang di depan, itu di sebelahnya ini adalah waterpark yang dimiliki oleh hotel ini. Jadi owner ini, jadi satu area ini, semua area ini adalah dimiliki oleh si owner. Jadi nggak ada owner-owner yang lain dalam artian, oh ini waterpark mungkin punyanya siapa, enggak.
cukup satu. Nah, di sini adalah loket masuknya. Jadi waterpark ini terbuka juga umum, tidak hanya khusus tamu hotel yang menginap. Jadi seperti ini waterparknya. Ia cukup luas dan banyak untuk area bermainnya. Di sini ada beberapa gazebo dan ada kantin juga di situ. Kemudian ada ban-banan juga lah yang bisa dipakai untuk have fun selama mengelilingi dari luas waterpark ini. Di sini juga ada gazebo. Kemudian di sini adalah share restroomnya yang dipakai untuk apa istilahnya, bersih-bersih setelah kita bermain di waterpark. Kemudian ganti pakaian seperti itu. Ini dia waterparknya, asik ya. Dan di atas waterpark itu adalah kafetaria. Aksesnya dari tangga sana. Yuk, kita menuju ke kafetarianya yuk. Oke, ini tampilan dari kantinnya yang menjual food and beverage ringan untuk mengisi atau mengganjel sementara kalau merasa sedikit lapar setelah kita bermain air di waterpark ini. Termasuk bagus loh waterparknya loh. Dan balik lagi bersih, rapi, itu dia. Oke, ini kafetarianya, aksesnya dari sini. Jadi orang tua bisa menikmati cemilan atau bekal yang dibeli, makanan yang juga dibawa dari luar boleh, sambil menunggu anak-anaknya pada bermain. Tapi ya tetap anak-anak bermain air harus dalam pengawasan orang tua ya, jangan dibebankan ke pengawas dari pengelola hotel ini atau staf dari hotel ini. Nah, ini adalah kafetarianya yang bisa dipakai untuk tamu hotel dan juga untuk umum kalau misalkan menggunakan atau bermain di waterpark ini. Asik. Wah, ini ala-ala sangkar-sangkar burung. Nice. Yuk kita lihat dari atas yuk untuk waterparknya. Wow, tuh ada grojokan ember. Karena dia kan pakai ember ya. Jadi kita sebutnya Hampat sebutnya grojokan ember. Asik. Yaudah, sekarang lanjut ke fasilitas yang lain. Kita turun. Oke, Hampat sudah keluar dari waterparknya. Nah, jadi entrance gate utama. Oke, nama waterparknya ini Rocket Water Park. Asik ya, seru ya, unik juga. Dan area parkirnya luas banget, jadi nggak usah khawatir karena fasilitas ini juga terbuka untuk umum, baik itu restoran. Nah, kita mulai dari fasilitas restoran dulu sampai area sana tuh, parkir areanya itu. Jadi entrance gate-nya tuh dari depan itu masuk untuk menuju ke hotel. Kalau yang dari belakang yang tadi Hampat sudah sampaikan. Nah, ini fasilitas lainnya yaitu adalah restoran. Jadi fasilitas restoran selain hotel itu semua fasilitas yang dimiliki restoran, kemudian waterpark, kemudian di belakang itu juga ada lapangan futsal. Itu semuanya open for public ya. Ini untuk area restoran seperti ini, tipenya semi joglo, nice, bisa dipakai untuk berbagai macam acara, bahkan dinner dengan para pasangan dan keluarga. Oke, seperti ini, nice. Oke, kemudian itu convention hall-nya, Hampat akan ke sana dulu. Convention hall ini bisa disewa juga untuk berbagai macam acara, pernikahan, wisuda, dan lain sebagainya. Asik. Area parkirnya pun juga tersendiri, gitu. Nah, itu ada glamping, itu juga glamping yang dimiliki Gomini. Jadi selain ada kamar hotel, ada kamar glamping juga, tapi cuman ada 3 unit seperti itu. Nice. Hampat nggak akan ke glampingnya karena kebetulan glamping itu lagi disewakan. Jadi Hampat nggak akan sorot ya. Karena kalau lagi disewain berarti kan untuk sementara waktu selama proses sewa berjalan, glamping itu dikelola oleh orang lain, bukan owner, jadi nggak akan Hampat shoot. Yang akan Hampat shoot review adalah yang bener-bener punya owner. Nah,
Kenapa parkiran itu ramai banget? Karena di hari ini sedang ada lomba padel. Nah, padelnya di mana? Hampat nanti akan tunjukkan setelah ini. Oh ya, ini ada musolahnya ya. Nih, ini musolahnya nih. Oke, masuk ke sana. Biar kalian nggak penasaran dah. Hampat akan kelilingi semuanya. Area wudhu. Kemudian ini musolahnya. Jadi kalau misalkan tamu-tamu publik lagi menikmati dinner, lunch, breakfast, ada musola dan ada masjid juga. Kalau ini ada tamu plat AD men, lanjut aja. Dan ada masjidnya itu yang paling ujung belakang. Nanti Hampat akan tunjukkan juga seperti itu. Nah ini yang di bagian belakang restoran tadi nyambung ya, dan itu adalah lapangan futsalnya. Asik. Tuh, restoran dan juga lantai 2 ya restorannya ya. Tidak hanya di lantai 1 saja. Jadi masuk restorannya bisa dari depan, bisa dari samping. Dan nama restorannya ini dia. Lestari Rasha. Nice. Banyak tempat yang bisa dipakai. Tidak mesti harus berada di dalam. Dan ini adalah lapangan futsal yang dimiliki, fasilitas yang dimiliki oleh hotel atau oleh owner. Seperti itu. Asik sih. Dan ini juga open for public ya. Nah, bangunan di sana itu yang tadi convention hall tadi. Kemudian yang bangunan situ kelihatan nggak sih? Set. Nah, itu adalah sekolah ya, madrasah ya. Hampat nggak akan shoot ke sana. Dan itu madrasah juga yang dimiliki oleh owner seperti itu. Nah ini ada ruang tunggu supporter men, tempat duduk supporter dan official tim ya nggak, asik memberikan arahan-arahan anak asuhnya, anak didik ya ketika lomba tanding futsalnya. Oke, sebelum Hampat masuk ke area padel, ini Hampat ke masjidnya dulu yang juga dimiliki oleh owner. Itu masjidnya di sana. Hampat akan zoom aja, set. Nah, itu masjidnya. Oke. Kemudian di sini ada tempat untuk santai juga, open for public. Nice. Yuk, masuk ke dalam. Hampat melalui dalam aja untuk ke area padelnya. Nggak akan lewat depan ya. Melewati shortcut aja untuk masuk ke padel. Oke, lanjut, ini fasilitas terakhir yang akan Hampat sampaikan. Nah, Hampat dari depan aja nanti biar sahabat itu tidak istilahnya tidak penasaran. Jadi ini tampilan depan, masuk ke area padelnya. Ini ada tulisan apa sih? Tuh, ada tulisan Rocket Padel. Nice. Dan ada aksara Jawanya juga. Yuk kita masuk aja. Tuh dia, Rocket Padel. Yang sana tadi kan menuju ke waterpark. Ini Hampat masuk ke Rocket Padelnya. Wah, asik. Oke, Rocket Padel ini ada 6 lapangan. Tapi sementara only one yang sudah kelasnya internasional. Nah, di sini, di depan sini. Tapi lagi dibersihkan. Yang untuk padel yang kelasnya internasional. Mantap. Sik. Jadi di sini ada 3, tapi 1 aja yang sudah level internasional. Yang 5 lapangan lainnya itu yang skala nasional. Itu dia. Kemudian di atas ini adalah ruang fitness. Ya kalau fitness kalian sudah tahu sendiri kan. Toolsnya, peralatannya apa saja. Nggak akan Hampat shoot. Kita masuk ke dalam. Wah, layaknya bener-bener udah kita mau tanding padel aja ya. Asik. Di sini ada marketnya. Jadi jual berbagai macam merchandise di sini. Kemudian ada juga alat-alat padel. Kemudian ada juga minuman dan pastinya snack ada di situ. Dan juga ada ruang tunggunya tuh di situ. Asik ya. Nah, ini baru lapangan padel yang skala nasional. Oh ya, Hampat akan mundur sebentar. Di sini juga ada jasa foto spot profesional. Jasa foto spot 1 jam sekian, 2 jam sekian.
Benefitnya, hasil foto profesional di hari yang sama, fotonya jadi, wah seperti itu. Oke, sitting area pun juga banyak. Seperti ini padelnya, lapangan padel. Jadi total ada 6, yang di sini ada 3. 1, 2, dan 3. Itu sih. Jadi ini aja yang bisa Hampat sampaikan dari semua luasnya area GoMini, di mana selain memiliki hotel, ada juga fasilitas yang tadi sudah Hampat sampaikan, dan fasilitas yang terbaru yang saat ini sedang booming yaitu adalah padel. Dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Nice.